Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Nala Husna. Di sini saya akan mempresentasikan tentang perkembangan perangkat lunak. Perangkat lunak pertama kali dikembangkan pada tahun 1550-an oleh para ilmuwan komputer seperti John Beckos dan Gregg Hopper. Saat ini, tingkat pemrosesan yang dikerjakan perangkat lunak bersifat machine-like atau keinginan mesin, mulai berubah dengan sifat human-like atau keinginan manusia. Di dalam teori informasi disusun hierarki informasi, mulai dari data atau fakta. Kemudian setelah proses seleksi dan pengurutan menjadi sesuatu yang berguna menjadi informasi. Informasi yang disusun secara sistematis dengan suatu alur logika tertentu menjadi knowledge atau pengetahuan. Bentuk paling sederhana dari perangkat lunak menggunakan aljabar Boolean yang direpresentasikan dengan binary digit atau bit, yaitu 1 sama dengan benar atau 0 sama dengan salah. Cara ini sudah pasti sangat menyulitkan, sehingga orang mulai mengelompokkan bit tersebut menjadi nibble atau 4 bit, bytes atau 8 bit, word atau 16 bit, double word atau 32 bit. Kelompok-kelompok bit ini disusun ke dalam struktur instruksi seperti penyimpanan, transfer, operasi aritmatika, operasi logika, dan bentuk bit. Bit ini diubah menjadi kode-kode yang dikenal sebagai assembler. Kode-kode mesin sendiri masih cukup menyulitkan karena tuntutan untuk dapat menghafal kode tersebut dan format penulisannya yang cukup membingungkan. Dari masalah ini kemudian lahir bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti bahasa manusia atau bahasa Inggris. Berdasarkan pengembangan perangkat lunak sampai saat ini dibagi beberapa era, yaitu era pemula, era stabil, era mikro, dan era modern. Perkenalkan, nama saya Nokia Grayani. Saya di sini akan menjelaskan tentang perkembangan game. Game telah ada sejak zaman kuno dengan permainan seperti Seno di Mesir kuno dan Go di Tiongkok kuno. Namun, perkembangan game modern dimulai pada abad ke-20 ketika teknologi elektronik dan komputer semakin berkembang. Pada tahun 1958, seorang insinyur bernama William Winterbottom menciptakan permainan sederhana yang disebut tenis for two, yang dimainkan pada sebuah layar oskiloscope. Pada tahun 1962, Stephen Russell membuat permainan Spakeware yang dimainkan pada komputer TP-1 dan menjadi salah satu permainan video pertama. Pada tahun 1970-an, permainan arcade memulai populer dengan game seperti Space Invader dan Pac-Man yang menjadi hit besar. Pada tahun 1980-an, Nintendo merilis konsol game NES atau Nintendo Entertainment System yang menjadi sangat populer dan menghasilkan beberapa game ikonik seperti Super Mario Bros dan The Legend of Zelda. Pada tahun 1990-an, game komputer memulai berkembang pesat dengan peningkatan grafik dan gameplay yang lebih kompleks. Pada tahun 2000-an, game online dan game seluruh mulai populer dengan game seperti World of Warcraft dan Angry Birds yang mendominasi pasar. Dari ini game terus berkembang dengan menjadi industri yang sangat besar dengan mendapatkan global yang
diperkirakan mencapai 200 miliar pada tahun 2022. Game juga telah menjadi bentuk hiburan yang populer dan terintegrasi dengan banyak aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, kesehatan mental, dan olahraga. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.